dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kitab Kanzun Najah bahwa makna dzul sendiri adalah dzul itu bimalkan dzul qodah itu makna duduk-duduk, artinya memang bulan yang mestinya kita banyak diam di rumah untuk menjalankan ibadah, ya, itu bulan dzul qodah. Ada bulan dzul qodah juga merupakan bulan persiapan kita di dalam menghadapi bulan dzul hijjah. Karena bulan dzul hijjah setelah kita duduk-duduk dalam artian hanya murni menjalankan ibadah di rumah, maka sebagian daripada orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, maka bulan dzul hijjah adalah bulan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan haji. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan itu maka materi yang akan kita bahas, dan memang saya dapat pesanan juga, adalah membahas tentang fadilah-fadilah daripada bulan Dzulhijjah dan apa saja yang mesti kita lakukan di bulan Dzulhijjah supaya kita mampu memanfaatkan bertemunya kita dengan bulan yang memang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Baihaqi, beliau mengatakan ma min ayyamin afdhalu indallah, dibanding hari-hari ya yang memang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bulan? Apa hari-hari itu? Yaitu min hadzal ayyam. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan daripada hari ini, yaitu al-ayyamul asri fi Dzulhijjah, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sehingga di tanggal 1 besok sampai tanggal 10 kita benar-benar gunakan sebaik mungkin hari-hari itu untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasul mengatakan fa'aksiru, ya, maka perbanyaklah kalian semua fihina, di dalam bulan Dzulhijjah, tepatnya di hari ke-10 tersebut, bitahlili wa takbiri wa dzikrillah. Dengan yang pertama kita bertakbir, ya, bertahlil, berzikir kepada Allah, ya. Sehingga itu banyak ulama mengatakan ya bikaifiyati zikrina, dengan cara zikir yang sudah biasa kita lakukan, itu yang umum. Jadi kita zikirnya apa, tapi kuantitasnya diperbanyak lagi. Yang mungkin biasanya kita zikir la ilaha illallah cuma 100 tambah, ya, sholawatnya cuma 100 ditambah gitu. Jadi perbanyak, ya. Fa innaha ayyamu tahlil wa takbir wa dzikrillah. Karena hari-hari itu disebut sebagai hari-hari yang digunakan untuk bertakbir, bertahlil, dan zikir kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau kita menggunakan sebaik mungkin, bahkan dikatakan bukan hanya di dalam sholat saja. Cuman Syekh Abdul Hamid Al-Maliki dalam kitab Kanzun Najahnya ada zikiran yang khusus kita istiqomahkan di hari-hari tersebut, yaitu dengan membaca la ilaha illallah adada duhur, ya, la ilaha illallah inda amwajid buhur, la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adada qatri wal matar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairum mimma yasna'un, la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu bis-sur. Hafal gitu. Jadi itu kata Syekh Abdul Hamid Al-Maliki, dia mengatakan siapa yang membaca
zikir ini insya Allah akan menghapus dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya sekali saja bareng-bareng ya ikutin ya. La ilaha illallah adad duhur. La ilaha illallah adad amwajil buhur. La ilaha illallah adad nabati wasyajar. La ilaha illallah adad al-qadri wal madar. La ilaha illallah adad lamhil uyun. La ilaha illallah khairun mimma yasna'un. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis-sur. Ila yawmi yunfakhu fis-sur. Ya, nanti tulis aja ya. Insyaallah ya, ini Allah akan menghapus dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah ya, ada dan duhur ya, sepanjang hitungan masa. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain Allah sepanjang ombaknya di lautan atau semua tumbuhan dan pohon-pohonan ya. La ilaha illallah yang jumlahnya ada dalam qadri wal madar, yaitu sebanyak tetesnya air hujan, bagaikan tetesnya air mata. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah yang jumlahnya lebih min yaumin hadza ila yaumi yunfakhu fis-sur, dari hari ini sampai di hari ditiupnya Allah Ta'ala jannah. Siapa yang akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah maka dijamin masuk surga ya. Sebagai syarat untuk husnul khotimah yaitu akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Jadi itu bagian daripada amalan yang besok